Halo guys, kalian tahu nggak sih bahwa biji salak itu bisa dibuat untuk jadi bahan baku kopi? Kalau belum tahu, yuk ikuti prosesnya. Eits, tunggu sebentar. Saya bekerja dalam tim. Sebelumnya yuk perkenalkan dulu dengan tim saya. Nah, ini dia anggota tim saya. Perkenalkan, saya Fauzan dengan tim 1047. Saya Bima Usmani dengan NIM 1043. Saya Timah dengan NIM 221057. Saya Dwi Agustin dengan NIM 221017. Saya Elisa Usnatu Nasana dengan NIM 221064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 6. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fauzan dari Prodi Agribisnis, asalnya dari Jombang. Oh, Jombang dari luar kota sebenarnya. Di sini kami mohon izin Bu, mohon maaf mengganggu waktunya untuk melakukan wawancara guna menyelesaikan penugasan dari manajemen agribisnis. Sebelumnya saya ingin tanya ke Ibu, namanya siapa? Saya Indah Puji Lestari. Indah Puji Lestari. Komoditas yang Ibu agroindustrikan ini komoditas apa Bu? Kalau di Koplak Food itu mulai berdirinya itu tahun 2014. Trialnya 2014. Terus difikskannya jadinya itu 2015. 2015 itu awalnya itu kopi biji salak ini dulu, bubuk biji salak. Nah, itu kita namai Koplak ini. Ini awalnya dulu sebenarnya suami. Jadi suami Mas Tommy ya itu kuliah sambil nyoba ini Koplak. Terus habis itu ternyata dari Koplak ini awalnya cuma dijual tanpa ada kemasan yang kayak gini, tanpa ada IRT apa segala macam gitu, cuma bubuk gitu aja. Dan ternyata kok ada yang pesan suruh memperbaiki, suruh dikasih PIRT, jadinya jadi ini sudah diseriusin gitu. Terus kemudian awalnya dulu itu sebelum ditaruh di pusat oleh-oleh itu diliput dulu sama media kayak Trans 7 kayak gitu, diliput. Nah, Mas Tommy bilangnya sudah tersedia di pusat oleh-oleh gitu, jadinya kita ke sana terus diterima. Akhirnya sekarang naruhnya di pusat oleh-oleh itu. Produksinya untuk tenaga kerjanya ini apakah hanya Ibu atau ada warga sekitar yang membantu? Kalau ini sistemnya kita itu bijinya itu selain dari rumahnya suami. Oh ya, jadi selain di rumahnya Mas Tommy Semboro, rumahnya ya di daerah sana, Tanggul. Tahu Semboro apa? Tahu. Nah, Semboro itu nama daerahnya itu Salaan. Oh. Nah, jadi banyak warga sekitar sana yang punya kebun salak. Nah, banyak kebun salak. Akhirnya kita itu ambil dari mereka itu udah keringnya. Udah berbentuk, udah dipotong-potong biji salak. Ya, biji salak itu kalau sudah panen, ya, udah panen itu diambil semua, diambil bronggol itu ya, diambil ya. Nah, setelah diambil itu yang manis, yang besar itu dijual buahnya. Kan udah mahal. Terus habis itu yang sepet tapi katut keambil. Terus habis itu kecil itu dibuat kurma salak. Nah, sedangkan yang busuk itu digeprek sekalian, diambil bijinya aja. Jadi ini limbah, ya kan nggak berguna, busuk sudah gitu. Dan kan kalau misalkan masa iya busuk semua gitu ya. Nah, itu kita ambil dari warga yang punya kebun salak itu, yang biasanya kalau musim hujan tuh banyak yang merotol itu baru mereka jemur, mereka potong sendiri. Biasanya satu biji itu jadi 4, saya kasih tunjuk itu. Satu biji itu jadi 6 apa 8 gitu ya. Terus nanti
Setelah dipotong-potong, dijemur sampai kering. Lah kita beli keringnya. Gitu. Udah kayak gitu. Selain dari punya sendiri ya kan sedikit, kalau sama warga sekitar kan lumayan. Dari kriterianya biji salak sendiri itu yang cocok, yang masuk menurut ibu, wah ini cocok untuk digunakan kopi. Kalau yang kita pakai itu biji salak Jember, salak lokal. Oh, salak lokal. Jadi kita ambil sekitar itu aja, khusus salak Jember. Kalau kendalanya kan ini tadi kan biji salaknya ini juga kan dari warga. Untuk kendala buat membeli biji salaknya atau pasokan bahan bakunya itu apa Bu? Apa dari cuacanya atau dari musim iya, buahnya? Kalau dari musim buahnya iya juga. Tapi kalau misalkan pas waktu musim itu kita nandon. Usahanya ibu sendiri ini apa? Nanti bakal mengembangkan dari biji salak ini, mungkin mengembangkan produk baru atau hanya sebatas dari kopi biji salak? Kalau ini keinginan ada Mas, kalau misalkan pengen nambah produk baru dari komoditi salaknya ya, dari komoditi salaknya itu sebenarnya ada pengen. Kalau selama ibu menjalani usaha ini, terutama di komoditas biji salak ini, apa pernah misal gagal produksi karena bahan bakunya? Iya, awalnya itu Mas, yang gagal produksi itu karena waktu tahun-tahun pertama. Namanya usaha ya ada pasang surutnya. Untuk harga satu kotaknya itu 20.000. Penjualan sebelumnya atau memang ada kerjasama dari mitra lain semisal? Enggak. Kalau kita ini mulai dari awal ya memang ya dari 20 dulu, dari jadinya beli alatnya gitu ya. Makanya dulu kan pakai nanangan dulu. Nah, nabung, setelah itu baru ada uang, baru ada mesin. Biasanya ibu itu membeli biji salak ini dari petani itu modalnya berapa? Dulu itu Mas kan punya sendiri juga ya. Paling kira-kira kalau dulu itu berapa? 1 kintal nanti ditimbun gitu. Tadi setelah produknya jadi siap dipasarkan itu hanya ke mitra-mitra seperti pusat oleh-oleh atau ada mitra-mitra dari UKM lain? Ya kalau kopla ini ke pusat oleh-oleh aja. Buatnya itu bagaimana? Dari biji sampai jadi kopi itu kan? Biji tadi kan sudah ya, biji yang itu terus dikeringin, dipotong. Setelah dipotong dengan ukuran yang sama dikeringin paling 2-3 hari kalau panasnya mati jangan. Terus setelah dikeringin baru roasting, disangrai. Setelah disangrai baru diselep atau dihaluskan. Setelah dihaluskan baru dimasukkan ke foil. Setelah di foil baru dikemas. Itu biasanya bertahan berapa lama? 1 tahun. Omsetnya kira-kira berapa Bu? Kalau dulu itu 7-10. Ini sekali produksinya 7-10. Ya, kalau produksi di sini 30 kilo gitu. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf sudah waktunya. Sasat